Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heaven Frederica dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 5A dengan nomor NIM 12210193089. Saya di sini akan menjelaskan materi statistik. Yang pertama ada penelitian, kemudian ada data, variabel, populasi dan sampel, analisis data, metode analisis data, hipotesis, uji hipotesis, signifikansi, probabilitas, kurva normal, degree of freedom, kemudian yang terakhir adalah SPSS. Baik, simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Data adalah sesuatu yang dilakukan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Misalnya, data jumlah penduduk, data berat badan, data sikap konsumen, dan laporan keuangan suatu perusahaan, data tes, dan lain-lain. Jenis-jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka, tetapi berbentuk kata, kalimat, gambar, atau bagan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Tipe-tipe data kuantitatif adalah yang pertama ada data nominal, adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika angka, yang diberikannya hanya sebagai simbol saja dan menunjukkan tingkatan tertentu. Data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara dan tidak dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Angka yang diberikan menunjukkan peringkat dan tingkatan tertentu. Tipe data ini tidak memperhatikan jarak data, jadi jarak data bisa berbeda-beda. Misalnya nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, nilai C sama dengan 3. Dalam contoh di atas, 1 lebih tinggi dari 2 dan 2 lebih tinggi dari 3. Kemudian ada data interval. Data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Tipe data ini menggunakan jarak data yang sama. Walaupun dapat dilakukan operasi perhitungan, data ini tidak mempunyai nilai 0 atau absolut, maksudnya angka 0 tetap ada nilainya. Contohnya dalam pengukuran suhu. Data ini dapat dibuat menjadi tipe ordinal yang menggunakan peringkat seperti dalam pengukuran skala Likert. Misalnya, sangat setuju 5, setuju 4, ragu-ragu 3, tidak setuju 2, dan sangat setuju 1. Data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika dan menggunakan jarak yang sama. Data ini mempunyai nilai 0 absolut, maksudnya angka 0 benar-benar tidak ada nilainya. Contohnya dalam pengukuran berat badan, jika beratnya adalah 0 kg berarti tidak ada bobotnya. Tipe data ini misalnya data berat badan, tinggi badan, dan keuangan perusahaan. Selanjutnya C, ada variabel. Variabel adalah suatu yang beragam atau bervariasi. Variabel dibedakan sebagai berikut, yaitu variabel tergantung dan variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yang sifatnya tidak dapat berdiri sendiri. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang sifatnya berdiri sendiri. Kemudian ada populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Analisis data adalah proses mengolah data dan penginterpretasian hasil pengolahan data. Jenis analisis data adalah ada analisis deskriptif dan analisis inferensial. Kemudian ada metode analisis data. Metode analisis data ada metode statistik parametrik dan metode statistik non-parametrik.
Selanjutnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan dan bukan kalimat pertanyaan. Dalam penelitian yang menggunakan sampel, hipotesisnya menggunakan kata signifikan. Misalnya, ada pengaruh signifikan antara rasio keuangan dengan harga saham. Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi atau dapat digeneralisasi. Selanjutnya adalah signifikansi, artinya meyakinkan atau berarti. Dalam penelitian, signifikan mengandung arti bahwa hipotesis yang telah terbukti pada sampel dapat diberlakukan pada populasi. Selanjutnya adalah probabilitas, adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi atau tingkat signifikansi. Jadi taraf signifikansi bisa dinyatakan dengan probabilitas atau nilainya sama. Selanjutnya adalah kurva normal. Kurva normal menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan HO. Jika pengujian dua sisi gambar kurva sebagai berikut. Simak gambarnya setelah slide berikut ini. Selanjutnya adalah degree of freedom. Degree of freedom atau DF adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen. DF ini digunakan untuk menentukan nilai kritis. Nah, yang terakhir adalah SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olah data statistik lainnya, SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Dahulu, SPSS digunakan untuk olah data statistik dan pada ilmu sosial pada saat itu. Baik, itu tadi adalah penjelasan materi dari saya. Semoga bisa dipahami ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.